kami perlu memiliki gambaran umum tentang sifat dari kitab-kitab dalam Alkitab dan bahasa aslinya saat dituliskan. Sifat dari kitab-kitab dalam Alkitab. Bagaimana sifat mereka menurut pengelompokan dalam Alkitab? Pertama-tama saya ingin membagi Alkitab menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Singkatnya, saya mengatakan bahwa Perjanjian Lama memberitahu kita tentang seseorang yang akan datang. Perjanjian Baru memberitahu kita bahwa yang dinubuatkan ini sudah datang, dan ia akan datang kembali. Ini hal yang pertama, ada dua janji. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani kecuali beberapa bagian ditulis dalam bahasa Aram untuk satu tujuan. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani karena didasari oleh tujuan yang bijak dari Allah. Jadi ada dua bagian, satunya bahasa Ibrani, yang lainnya bahasa Yunani. Yang satu mengatakan Kristus akan datang, yang satu mengatakan sudah datang. Benar. Tapi selain itu kita menemukan berbagai macam jenis tulisan. Seseorang berkata Alkitab bukanlah sekedar buku biasa. Ya benar, Alkitab adalah perpustakaan yang berisi buku sejarah. Bahkan tidak ada buku yang mencakup seluruh sejarah umat manusia kecuali Alkitab. Saya bahkan tidak mengatakan seperti Alkitab, tapi kecuali Alkitab. Alkitab berbicara tentang pengelompokan sejarah. Kita sama sekali tidak menyadarinya, tetapi Alkitab membahasnya. Kitabnya Allah. Dan Alkitab bicara tentang Taurat. Tidak hanya sejarah dan Taurat, tapi juga syair, pengalaman hidup, dan kerinduan hati orang-orang kudus. Terkait nubuatan, Alkitab adalah satu-satunya kitab nubuatan di dunia. Tidak ada kitab lain yang memberitahu kita tentang apa yang akan terjadi. Tuhan menantang para nabi palsu. Di dalam kitab Yesaya, beritahu tentang hal yang akan datang hingga kami tahu bahwa Engkaulah Allah. Beritahu apa yang terjadi besok. Engkau memberitahu tentang hal kemarin, kami sudah tahu. Ceritakan tentang besok. Pada kenyataannya, berhala-berhala itu tidak tahu. Karena setan sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Tapi Alkitab luar biasa, karena Alkitab adalah berisi nubuatan. Alkitab memiliki lebih dari 10.000 nubuatan. Banyak yang telah digenapi secara akurat pada masa lalu. Beberapa di antaranya akan digenapi pada akhir zaman yang merupakan hal penting tentang nubuatan untuk masa depan. Rasul Petrus juga menyatakan kita memiliki perkataan nubuat. Perkataan nubuat berlaku pada semua kitab di dalam Alkitab. Benar. Anda memberi kami beberapa pemikiran mengenai sifat alami kitab-kitab dalam Alkitab. Ada kitab sejarah, ada kitab hukum, Ya. dan nubuatan. Ya. Tapi kita akan melakukan pengelompokan untuk kitab-kitab tersebut. Sebagai contoh Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, pengelompokan dilakukan dari 39 kitab menurut Perspektif. Apakah itu kitab sejarah, kitab nubuatan, atau syair? Bagaimana mengelompokannya? Beberapa membaginya menjadi 3 kelompok. 17 kitab, 5 kitab, 17. 17 sayap kiri atau sayap kanan, atau 17 sayap kiri kedua, dan 5 inti. 17 tambah 17 sama dengan 34 tambah 5, totalnya 39 jumlah kitab dalam Perjanjian Lama. Ada 17 kitab sejarah. 5 kitab utama yang adalah Pentateuk atau Benar. Taurat. Kemudian 12 kitab sejarah yang berikutnya. 9 kitab ditulis sebelum masa pembuangan. 3 kitab setelahnya, yaitu kitab Esra, Nehemia, dan Ester. Hal yang sama berlaku untuk sayap kiri. Ada 17 kitab kenabian, 5 kitab nabi besar, 12 nabi kecil, 9 ditulis sebelum masa pembuangan, 3 ditulis setelah masa pembuangan, yaitu kitab Hagai, Zakaria, dan Maliaki. Struktur yang bagus karena sang arsitek alam semesta inilah pribadi yang mengilhami kitab-kitab itu. Di tengah ada 5 kitab yang ditulis dalam bentuk syair. Dalam mahakarya itu, mereka berbicara tentang filosofi penderitaan, penyembahan pada Allah, dan juga hikmat, kesombongan dan kehampaan dunia, dan kasih dari Tuhan. Jadi isi Perjanjian Lama 17, 5, 17. Ya. 17 sejarah, 5 Ya. kitab lain tentang syair, Ya. dan 17 lainnya kenabian. Juga untuk Perjanjian Baru. Tolong tunjukkan pengelompokan kitab-kitabnya dengan cara yang sama. Ada 3 jenis pengelompokan, yaitu sejarah, kebenaran, dan terakhir nubuatan. Atau masa lalu, kini, dan masa Dulu, depan. kini, masa depan. Untuk masa lalu atau sejarah, ada 5 kitab, 4 Injil, dan kitab Kisah Para Rasul. Ini pertama. Lalu kemudian 21 surat. 14 surat diantaranya ditulis oleh Paulus. Kemudian 7 surat umum yang ditulis oleh 4 orang penulis. Jumlah seluruh suratnya adalah 21 surat.
Terakhir satu kitab nubuatan, yaitu kitab Wahyu, kitab yang luar biasa. Benar. Jadi di awal kitab Kejadian kita membuka tanda kurung buka. Benar. Dan di akhir kitab Wahyu kita menutupnya. Seluruh kitab berada di dalam 2 tanda kurung. Mengapa kita tak dapat menghapus tanda kurung tutup dan membuka kemungkinan untuk kitab lain setelah kitab Wahyu? Tulisan lain atau pengilhaman lain dari Tuhan yang tidak sampai pada kita. Atau mungkin penulis lain, atau mungkin kitab yang lain untuk mengungkapkan isi hati Allah. Jika kita kembali ke surat Ibrani 1 ayat 1, setelah zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, berbicara pada kita, tidak hanya melalui perjanjian baru. Pada zaman akhir ini Ia telah berbicara pada kita dengan perantaran anaknya. Dan setelah Allah mengirimkan anaknya kepada kita, siapa lagi yang bisa Ia kirim setelah Yesus? Setelah Dia berbicara kepada kita melalui anaknya, katakan bagaimana Dia bisa berbicara melalui cara lain. Tapi karena kita tidak hidup sejaman dengan Kristus, kita perlu mengetahui kisah keselamatan dan penyebarannya, juga mengenai ajaran keselamatan dan akhir dari keselamatan. Jadi perjanjian baru ditulis untuk kita yang diakhiri dengan kitab Wahyu. Dalam kitab Keluaran, Allah mengucapkan frase ini, tuliskan semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Kalimat yang sama di ayat terakhir dalam Wahyu sebelum salam dan doa terakhir. Kita diberitahu dari apa yang tertulis dalam kitab Wahyu 22 ayat 19. Bahwa kita tidak lagi membutuhkan kitab yang lain. Semua telah genap dan ada. Benar. Semua yang ada dalam pikiran dan hati Allah telah disampaikan pada kita. Benar. Kita pun telah memiliki berbagai nubuatan. Sudah digenapi.